Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Kita semua pasti akrab banget ya sama suara yang satu ini. Suara orang tua kita. Suara yang nemenin kita setiap hari. Kadang-kadang lembut, kadang-kadang tegas ya. Dan kadang, jujur aja, kedengerannya kayak omelan. Tapi, sadar nggak sih, di balik semua intonasi itu, ada sesuatu yang nggak pernah berubah. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa ya orang tua kita tuh kayaknya nggak pernah ada capeknya buat menasihati kita? Apa jangan-jangan kita ini bandel banget? Atau ada alasan lain yang lebih dalam? Yuk kita coba cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus lihat dari akarnya dulu. Ternyata dorongan orang tua untuk terus menasihati itu bukan sekedar kebiasaan atau kemauan pribadi. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar, sebuah amanah yang datangnya langsung dari Tuhan. Jadi begini, dasar dari setiap nasihat orang tua itu adalah perintah ilahi. Di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 6, Allah secara spesifik memerintahkan kita, para orang tua, untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Ini bukan tugas main-main loh. Kita juga bisa lihat contoh sempurnanya dari Luqman. Di surat Luqman ayat 13, waktu beliau menasihati putranya tentang hal paling fundamental, jangan menyekutukan Allah. Jadi setiap nasihat itu sebetulnya adalah cara mereka menjalankan amanah besar ini. Selain karena perintah Tuhan, omelan yang tanpa henti itu sebetulnya adalah bahasa cinta. Iya, beneran. Ada setidaknya 7 wujud kasih sayang yang tersembunyi di balik setiap kata-kata nasihat mereka. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, karena mereka udah pernah melewati jalan yang kita lalui sekarang. Nasihat mereka itu ibarat peta dari orang yang udah berpengalaman. Kedua, kasih sayang mereka itu abadi, nggak ada habisnya. Makin kita dewasa, makin besar rasa sayangnya. Ketiga, mereka itu bisa melihat lebih jauh. Pengalaman hidup membuat mereka bisa melihat potensi bahaya yang mungkin kita belum sadari. Keempat, karena mereka takut kehilangan kita. Di balik suara yang keras itu, ada rasa cemas yang luar biasa, takut kita salah jalan. Kelima, ini yang paling penting, karena mereka ingin hidup kita lebih baik dari hidup mereka. Keenam, ya karena mereka merasa bertanggung jawab penuh atas kita sebagai amanah dari Allah. Dan yang terakhir, nomor 7, karena cinta sejati itu nggak bisa diem. Cinta itu selalu pengen melindungi, selalu ingin mengingatkan. Sekarang, coba kita berhenti sejenak dan merenung. Kita mungkin sering capek, sering bosan dengerin nasihat itu terus-terusan, tapi pernah nggak kita coba bayangin gimana rasanya kalau suatu hari suara yang familiar itu tiba-tiba hilang? Sunyi, hening. Inilah ironi dalam hidup kan? Sering banget kita baru benar-benar paham, baru benar-benar meresapi makna dari sebuah nasihat. Ya, justru di saat suara yang dulu kita anggap mengganggu, itu sudah nggak bisa kita dengar lagi untuk selamanya. Di saat itulah penyesalan dan kerinduan datang bersamaan. Kita jadi kangen sama omelan yang ternyata adalah wujud kepedulian. Kita kangen sama teguran yang ternyata adalah doa. Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Ada satu pesan, satu ajakan yang sangat penting untuk kita semua. Ini dia intinya. Selagi orang tua kita masih ada di sisi kita, berikan hadiah terindah yang bisa kita kasih. Waktu kita, telinga kita, dan hati kita untuk benar-benar mendengarkan mereka. Jangan tunda, jangan tunggu sampai terlambat. Dengerin mereka hari ini, sekarang juga. Dan kalimat ini rasanya merangkum semua pembahasan kita dengan sempurna. Coba deh, ingat-ingat kalimat ini baik-baik. Lain kali kalau kita mulai merasa kesal mendengar nasihat mereka, coba ubah cara pandang kita. Mungkin itu bukan omelan. Mungkin itu adalah doa yang sedang mereka panjatkan untuk kebaikan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuka hati kita semua untuk lebih menyayangi dan menghargai orang tua kita. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.